Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel 3M Muhammad Maksudi Munib, yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang mana pada hari ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Rasul atau utusan-utusan Allah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa bersama dengan harapan semoga ilmu yang kita gali, ilmu yang kita cari dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan pembacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 untuk siswa SMP atau MTS. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ini kelas 8 bab 1 itu menjelaskan iman kepada Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam pelajaran ini akan dijelaskan tentang pengertian iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau utusan Allah, tugas para Rasul, dan 3 hikmah beriman kepada Rasul. Persepsi kehidupan yang ada di bumi tidak semata-mata tercipta dengan sendirinya, namun terdapat suatu zat yang maha segalanya yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan kehidupan di dalamnya, zat yang maha segalanya tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu pasti memiliki makna dan tujuan, termasuk manusia. Salah satunya adalah agar manusia taat dan menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, wajib bagi umat manusia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangannya dan menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal tersebut, agar manusia dapat mengetahui segala hal mengenai perintah dan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah. Para rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut menyampaikan dan mendakwahkan risalah-risalahnya Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pedoman umat manusia dalam menjalani kehidupan agar dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia pilihan yang memiliki akhlak terpuji. Oleh karena itu, hendaknya manusia mencontoh dan meneladani perilaku akhlak para Rasul. Hendaknya manusia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, para Rasul juga memiliki sifat wajib yang menjadi pembeda antara manusia pilihan para Rasul dengan manusia lainnya, manusia pada umumnya. Beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan beragama, kehidupan seorang akan menjadi tidak menentu tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalil yang menerangkan tentang beriman kepada Rasulullah adalah dalam ayat 164 surat Al-Imran. Selanjutnya, pengertian iman. Iman adalah secara etimologi atau bahasa, iman berasal dari bahasa Arab
yang diambil daripada kata amana yu'minu imanan. Secara terminologi, istilah iman adalah keyakinan atau kebenaran dalam hati, diucapkan dengan perkataan dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian iman. Dalil nakli dari Al-Quran tentang iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus manusia pilihan untuk menyebarkan dan mendakwahkan risalah-risalahnya kepada umat manusia di dunia. Manusia pilihan tersebut adalah Rasulullah. Rasulullah tersebut dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa mukjizat, kitab dan suhuf untuk bekal berdakwah kepada manusia, umat manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan Al-Hikmah Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Imran 164. Atau dalam ayat lain, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. An-Nisa 165. Selanjutnya dalil naqli dari hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nas id atahu rajulun yamsi faqala ya Rasulullah mal iman qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'ts. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an dia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang banyak, kemudian ia didatangi oleh seorang laki-laki, lalu dia bertanya, apa iman itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iman adalah percaya kepada para malaikatnya, kepada Allah, kepada malaikatnya, dan pertemuan dengannya, percaya kepada Rasulnya dan hari kebangkitan. Rawahul Bukhari. Tugas para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau utusan Allah. 1. Pembawa kabar gembira. Nomor 2, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Selanjutnya, yang kedua, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Artinya, para rasul ditugaskan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat dengan membina manusia agar menerapkan akhlak-akhlak yang terpuji. Membawa ajaran tauhid yang benar. Para rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ditugaskan untuk mengajarkan ketauhidan, yakni mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya, memberi peringatan. Para rasul diutus oleh Allah di muka bumi selain memiliki tugas sebagai pembawa ajaran tauhid dan kabar gembira, juga sebagai pemberi peringatan, yakni memberi peringatan kepada orang yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan zalim.
bahwa mereka akan mendapatkan balasan di neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sifat-sifat para rasul. Bagaimana keunggulan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul yang bertugas untuk menyampaikan risalah-risalah Allah adalah berbeda apabila dibandingkan dengan manusia lain. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh para Rasulullah adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul yang dapat dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, 3 sifat bagi para Rasul dan Nabi. Yang wajib, sifat yang wajib yang dimiliki oleh para Rasul, yang dapat dijadikan tauladan dalam kehidupan kita. Yang nomor 2, sifat mustahil. Sifat yang mustahil yang mana hendaknya kita jauhi dan tidak layak kita amalkan. Dan yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz para rasul hanya satu, yaitu al-aradiyatul basyariyah. Secara bahasa al-aradiyah basyariyah berarti sifat yang biasa terdapat pada manusia. Artinya satu-satunya sifat jaiz yang dimiliki para rasul adalah kesamaan sifat rasul dengan manusia biasa. Lanjut kepada berikutnya, sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul. Yang pertama adalah amanah. Sifat amanah yang menunjukkan kepercayaan atau dapat dipercaya. Para rasul yang Allah utus merupakan orang yang dipercaya oleh Allah untuk menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para rasul sudah pasti memiliki sifat amanah. Selanjutnya, fatonah, artinya cerdas. Para rasul yang diutus oleh Allah pasti memiliki sifat fatonah, kecerdasan di atas rata-rata. Karena setiap rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala memiliki kesulitan dalam menghadapi kaum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat fatonah kepada setiap para rasul yang diutusnya. Yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan. Rasul yang Allah utus merupakan manusia yang ditugaskan untuk menyampaikan naskah atau risalah yang dibawanya. Risalah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut disampaikan oleh para rasul, padanya tidak ditambah ataupun dikurangi sedikit. Yang terakhir, sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul yaitu sidik. Artinya para rasul memiliki sifat sidik atau benar. Hal ini menunjukkan bahwa segala yang dikatakan oleh para rasul adalah sebuah kebenaran. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Sungguhnya kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran dan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Al-Fatir ayat 24. Sifat yang mustahil bagi yang dimiliki oleh para rasul. Sifat yang mustahil atau lawan dari kata sifat wajib adalah sifat mustahil. Adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul dan nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, balada. Balada artinya bodoh. Para Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang selalu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami umatnya. Maka dan itulah para rasul Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki sifat balada. 2, khianat. Artinya tidak dapat dipercaya. Karena para Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan manusia utusan Allah, maka sifat khianat tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. 3, kitman. Artinya menyembunyikan sesuatu yang wajib disampaikan. Para Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mempunyai sifat khitman karena para rasul telah dikaruniai sifat tabligh, kidib. Artinya
dusta. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dusta dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Karena para rasul dikaruniai sifat siddiq oleh Allah Subhanahu. Selanjutnya sifat jaiz atau sifat yang wenang bagi para rasul. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan tidak pada diri para rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh ada dan boleh tidak. Sifat jaiz yang dimiliki oleh para rasul adalah bukti bahwa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat-sifat yang biasa dimiliki oleh manusia pada umumnya. Al-aradul basyariyah, seperti haus, lapar, letih dan sebagainya. Selanjutnya, sebagaimana firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma hadza illa basyarun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun." Orang-orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan dia minum dari apa yang kamu minum. Al-Mu'minun ayat 33. Selanjutnya, para nabi dan rasul merupakan manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan risalah-risalahnya kepada umat manusia. Mengenai jumlah para nabi dan rasul, yaitu memiliki jumlah yang banyak, menurut Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sebanyak 124.000 dan nabi sebanyak 124.000 nabi dan 313 rasul. Namun hadis ini termasuk hadis ahad. Selanjutnya, 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui dan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu sebagaimana kita ketahui Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa rasul yang merupakan ulul azmi. Rasul yang termasuk ulul azmi, yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa terdapat 4 buah kitab yang Allah turunkan ke dalam dunia, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mukjizat para rasul dan nabi dan rasul yang Allah berikan di antaranya, yaitu Nabi Daud memiliki beberapa mukjizat, di antaranya suara yang sangat merdu mengalahkan Jalut, serta diberi kemampuan untuk melunakkan besi sehingga bisa membuat baju besi untuk berperang. Selanjutnya, mukjizat Nabi Nuh menerima mukjizat mampu membuat perahu dengan panjang 300 hasta dan 50 hasta, sehingga manusia dan binatang yang ada dalam perahu dapat selamat dari peristiwa banjir bandang yang sangat dahsyat pada waktu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah berikan salah satu mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu tetap hidup meskipun dibakar dengan api. Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, yaitu Nabi Ibrahim memiliki 2 anak yang menjadi nabi dan rasul. Sebagaimana di dalam Al-Quran disinggung, ya narukuni bardan wa salama. Selanjutnya, mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, mampu membelah laut merah yang mampu menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Isa yaitu mampu menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memiliki mukjizat mampu membelah bulan. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menjadikan hamba senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dapat meneladani sifat-sifat mulia Rasul dan Nabi, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terima kasih. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa kerjakan tugas yang Bapak Ibu guru berikan di dalam pelajaran ini. Terima kasih. Akhiran, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.